Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Sebelum membuka pembelajaran hari ini, izinkan Ibu berpantun ya. Oke, belum pantun di BTW. Oke, Ibu pantun dulu ya. Daun salam, daun nangka. Semoga yang jawab salam lancar rezekinya. Daun salam, daun kamboja. Semoga yang jawab salam masuk surga. Lagi ya. Daun salam, daun lada. Semoga yang jawab salam enteng jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Wulan Sapitri atau biasa dipanggil Ibu Wulan. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi akuntansi keuangan mengenai boleh di next? Penyusutan aset tetap. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari penyusutan aset tetap. Nah, Ibu ada pertanyaan gitu. Mengapa sih harga mobil bekas itu lebih rendah dibandingkan saat pertama kali kalian beli unit baru? Ada yang tahu alasannya? Oke, boleh Mbak. Aku itu ya dalam hitungan 1, 2, 3. Mbak Gita boleh banget. Boleh berdiri Mbak Gita? Iya berdiri. Oke, kenapa sih harga mobil bekas itu lebih rendah dibandingkan saat pertama kali beli unit baru? Jadi ketika kita beli unit baru itu kan mesin terus juga alat-alatnya dan juga kayak seperti itu masih tergolong baru dan belum ada nilai susut dari aset tetapnya itu. Nah kalau misalnya mobil bekas itu tuh udah ada nilai susutnya walaupun kayak dipakainya itu cuma 1 tahun ataupun mungkin setengah tahun kayak gitu itu tuh ada nilai susutnya, jadi kayak nggak sebaru beli baru gitu loh. Jadi udah ada bekasnya gitu, udah ada kekurangannya gitu. Oke, terima kasih ya, betul sekali penjelasan dari Mbak Gita. Boleh tepuk tangan? Nah, jadi di akhir ya, betul sekali yang dijelaskan Mbak Gita, yaitu karena seiring waktu itu mobil itu kan mengalami penurunan nilai akibat penggunaan dan juga bertambahnya usia. Jadi justru mobil bekas itu lebih murah dibanding mobil baru atau unit baru. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas karena di dalam akuntansi penurunan manfaat ekonomi itu dicatat melalui proses penyusutan. Nah, kita boleh next saja. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran nih yang akan kalian capai di dalam kelas ini. Yang pertama itu kalian menjelaskan definisi penyusutan aset tetap, lalu kalian juga mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyusutan aset tetap. Lalu setelah kita menjelaskan, lalu mengidentifikasi, lalu kalian akan menghitung beban penyusutan melalui metode garis lurus. Selanjutnya setelah kita menghitung, kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini kalian akan menganalisis dampak penyusutan terhadap laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita ada di tujuan pembelajaran pertama ya teman-teman. Ada definisi penyusutan, di mana penyusutan itu adalah proses pengalokasian harga perolehan atau biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya ya teman-teman. Karena aset tersebut itu kan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga aset tersebut itu mengalami penurunan manfaat ekonomis dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang kalian lihat nih di sini ada contoh aset tetap yang mengalami penurunan. Boleh disebutkan ada gedung, ada komputer, ada mobil, ada sekali. Oke. Nah, betul sekali, mesin jahit, mesin fotokopi, semua mesin, kendaraan, lalu elektronik yang kalian gunakan itu akan mengalami penyusutan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyusutan. Ternyata ada 3 faktor ya teman-teman, itu ada harga perolehan, ada nilai residu, dan juga umur manfaat. Nah, kita breakdown satu-satu. Harga perolehan itu apa sih? Jadi harga perolehan itu ya seluruh biaya yang dikeluarkan
harga mesinnya, harga mobilnya berapa, terus biaya pengirimannya berapa, terus ada biaya pemasangannya berapa. Lalu ada nilai residu atau residual value. Nah, ini adalah nilai aset yang diperkirakan masih tersisa pada akhir masa manfaat. Contohnya sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya akhirnya ada umur manfaat. Nah, ini adalah periode penggunaan aset yang diperlukan memberikan manfaat ekonomis. Contohnya selama 5 tahun atau 3 tahun atau 15 tahun tergantung asetnya teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menghitung ya teman-teman. Tenang aja, nggak usah panik karena ini rumusnya sangat-sangat mudah ya. Dimana kita menggunakan metode garis lurus, yaitu metode yang menghasilkan beban penyusunan yang sama tiap tahunnya. Kenapa sih kita menggunakan metode garis lurus? Ya karena rumusnya mudah digunakan, terus perhitungannya sederhana, terus metode garis lurus ini paling sering digunakan dalam praktik. Nah, contoh rumusnya itu adalah beban penyusutan sama dengan disebutin bareng-barang, harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Nah, teman-teman diperhatikan dan dipahami secara konsep ya rumusnya ini, karena nanti ada soal-soal yang berhadiah yang menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya, nah kita menghitung nih. Ibu mau ada satu partisipan yang menjelaskan soal ini dan caranya bagaimana secara singkat saja. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, Mbak Priti boleh maju menjelaskan secara singkat. Oh my god, oh my god. Betul. Iya betul, tapi nggak bisa buat saya. Boleh banget. Oke, kita maju bersama membeli sebuah mesin cetak untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan dia di mesin. Mesin tersebut memiliki harga perolehan sebesar 200 juta dan nilai residu 25 juta. Nilai residu itu berarti kalau nggak salah nih, nilai per tahunnya berkurang gitu. Dan umur manfaat 5 tahun. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusunannya. Jadi harga perolehannya kan tadi 200 juta ya dia. Nilai residunya 25 juta gitu. Jadi umur manfaatnya itu 5 tahun. Jadi berdasarkan rumus yang tadi Bu, harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat hasilnya 35 juta. Jurnalnya itu ada 2 akun, yaitu beban akumulatif beban penyusunan mesin pada akumulasi penyusunan mesin. Nah, nominal ini dapat dari perhitungan yang tadi Mbak Priti jelaskan. Oke, next saja lanjut. Nah, dampak penyusutan pada laporan keuangan. Ternyata 2 akun ini berdampak pada laporan keuangan perusahaan, yaitu yang berdampak ada laporan laba rugi dan juga neraca. Di mana di laporan laba rugi ini akan berdampak beban penyusutan dicatat sebagai beban operasional perusahaan, dan semakin besar beban penyusutan ini maka semakin mengurangi lalu perusahaan. Jadi lalu perusahaan itu akan semakin kecil. Selanjutnya dampak pada neraca, karena ada akun akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini dapat mengurangi nilai buku aset tetap, sehingga nilai buku aset tetap ini yaitu menyajikan secara nominal yang real, itu yang realistis. Oke. Nah, setelah kita memahami 5 tujuan pembelajaran tadi, kita di sesi SBG ini. Siapa yang semangat nih untuk sesi SBG ini? Sesi SBG ini namanya Snake Challenge. Pertama, Ibu mau menjelaskan teknisnya dulu ya teman-teman. Teknisnya itu nanti disediakan beberapa soal, bentuknya itu pilihan ganda atau esai. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kalian harus tebak gambar dulu nih, siapa kira-kira yang ada di gambar tersebut atau nama aset tersebut tuh apa gitu. Kalau misalkan kalian bisa
Jawabannya apa, Mas? Aku 1, 2, 3. Oke, apakah betul? Kita cek. Keren-keren juga Yusuf ya. Oh, manusia itu tidak ya. Jadi betul banget ya seperti jawaban Mas Akbar yaitu A 1, 2, dan 3. Pada pinter-pinter banget itu teman-teman. Oke, boleh dicek ya. Nah, soal kedua nih. Sebuah perusahaan membeli kendaraan operasional seharga 120 juta. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki nilai residu 20 juta dan umur manfaat 5 tahun. Hitunglah bulan penyusutan per tahun menggunakan metode garis lurus. Pasti kalian tahu kan? Tahu. Nah, kalian mau dulu jawabannya, terus kalian harus nebak ini apa? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, boleh. Dari sebelah sini kalian, dari sebelah sini tadi udah. Komputer. Punya siapa? Punya siapa? Balir. Mulai ya, langsung aja ya. Oke, apakah betul? Yakin sih? Nah, ini namanya komputer seperti adik-adik. Oke, jawabannya apa? Mereka tadi 20 juta, Bu. 20 juta. Oke, kita cek ya. Nah, teman-teman, hitungannya sama ya kayak tadi dijelaskan oleh Mbak Priti. Oke, kita next lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan membeli mesin produksi seharga 150 juta dengan umur manfaat 5 tahun dan nilai residu 10 juta. Nah, soalnya nih, tujuan utama perusahaan melakukan penyusutan atas mesin tersebut adalah nah, komputer. Ini apa sih? Apakah ini beca? Apakah ini baja atau apa? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, boleh, Dale, untuk menyampaikan tebakannya. Tuh. Motor. Motornya siapa nih? Motor apa? Solo. Oh, dicek dulu ya. Iya, ini adalah oke, Mas Dale boleh menyampaikan jawabannya? Jawabannya B, mengalokasikan biaya perolehan mesin selama masa manfaatnya Oke, kita cek ya. dengan seluruh. Nah, betul banget. Jadi tujuan utama penyusutan itu mengalokasikan biaya perolehan mesin selama masa manfaatnya. Oke. Nah, ternyata ini adalah soal terakhir teman-teman. Jangan sedih, di next pertemuan kita akan buat soalnya itu 10 atau 15 ya, biar kalian puas. Nah, sampailah kita di ujung pembelajaran hari ini, yaitu ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan Ibu mau ada satu partisipan yang menyampaikan summary of this lesson. Oke, Ibu akan cepet-cepetan aja kali ya, seperti biasa. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, Mbak Ibren paling cepat dari mata saya. Oke, Mbak Ibren boleh maju untuk menjelaskan secara singkat. Nah, jadi kesimpulannya penyusutan itu merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset semua masa manfaatnya secara sistematis. Perolehan aset selama masa manfaatnya secara sistematis. Tadi sudah dijelaskan Ibu Wulan ada 3 faktor. Yang pertama itu harga perolehan, nilai residu, dan umur manfaat. Nah, terus juga ada cycling metode itu ada metode yang paling digunakan. Nah, penyusutan itu membuat yang pertama itu adalah perusahaan berkurang, yaitu ada juga penyusutan di laba rugi, lalu nilai aset berkurang itu ada akumulasi penyusutan di neraca. Oke, terima kasih Mbak Ibren atas kesimpulannya. Oke. Nah, thank you. See you next question. Oke, jadi ini adalah penghujung pembelajaran hari ini, di mana Ibu juga berakhir berdiri di depan sini untuk menyampaikan materi kepada kalian. Oke, karena Ibu tadi membuka dengan pantun dan juga berdoa. Pertama kita berdoa dulu kali ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, berdoa untuk menutup pembelajaran dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Ibu akan